Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tudzawna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Sadaqallahul 'adzim. Alangkah dahsyatnya ketika orang-orang yang aniaya, ketika orang-orang yang zalim, mereka berada dalam tekanan sakaratul maut. Ketika itu malaikat mengangkat tangannya lalu memukulnya. Di saat dia ingin mencabut nyawa itu, akhriju anfusakum. Hai nyawa, keluar kamu. Terkajik di ibu ya. Apa terkajik lah. Ini nama nak kalau lalok lah dulu ya. Apa terkajik lah sebentar. Adik mencari ibu terkajik, apa terkajik. Ya. Karena di hari ini kamu dihinakan, itu atas disebabkan perbuatanmu. Karena kamu selalu mengatakan perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu adalah orang-orang yang sombong dengan apa ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Surah Al-An'am ayat yang ke-93. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Niniak mama penghulu ranggadang bahasa batuah, guru-guru dan alim lai bahasa kiramat. Angku imam, angku bila, angku khatib, angku fakih, serta pengurus musajid, mak jadi pandai, orang-orang Sembando, istimewa kepada tua ambo, ete ambo, uni ambo, dunsana ambo, umumnya bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan pagi kini kita masih diberikan kelapangan dan kesehatan sehingga bisa hadir bersama-sama untuk menunaikan kewajiban salat berjamaah, dan insyaAllah sambil menunggu-nunggu waktu agak siang-siang seketik kita isi dengan pengajian subuh. Mudah-mudahan
ada manfaatnya, bisa membawakan keberkahan, bisa pula membawakan kepada kita suatu ilmu yang bermanfaat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat seratu salam tak bosan-bosannya pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah meninggalkan kepada kita umat Islam dua pegangan hidup, yakni kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah, iaitu Al-Hadis. Genggamlah taguah, baciklah arek-arek. Satitiak janlah lupa, sabari janlah hilang. Kok dicabut nyo dak ka mati, kok diasak nyo dak ka layu. Tinggal di awak saja lai. Sanggup dak awak membacanya, sanggup dak awak menghayatinya, sanggup dak awak memahaminya, bahkan sanggup dak awak untuk mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Karena ikulah nan kadi awak. Salawat salam itu kita kirimkan pula ke baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kepada kita tadi itu. Mudah-mudahan kita bisa selalu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Baiklah, pada kesempatan pagi kini hamba akan cuba memaparkan apa yang sudah kita baca tadi dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat yang ke-93. Sia tu kira-kira nan dikecekkan orang nan zalim, atau biasa juga dia sebut orang nan aniaya. Malang tak dapat ditolak, mujua tak dapat diraih di ranah Minang, khususnya di negara awak. Ana menjadi marusuh manggamang ketika orang Minang nyo rajin ke surau. Ketika orang Minang nyo rajin menuntut ilmu, sehingganya ibadahnya ndak do nan tinggal. Tapi anan malang nan ndak dapat ditolak tu. Sampai hari kini, ko Allah nan bersifat kadim, manusia nan bersifat khilaf juga awak. Salah ke Allah bisa awak minta ampun, bertaubat awak namanya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kapan pun saja bisa awak kerjakan. Tapi ba'a caranya salah ke manusia. Allahkah awak minta maaf? Bako iko perlu ambokanakan kaum muslimin. Kok pandangan jauh tu mahlah balayangkan, pandangan hampir tu mah batukiakan. Sabalun angok bapisah dari badan, masalah-masalah muamalah nan terjadi di ranah Minang bako alun juo diselesaikan. Sebab iko kalau tidak diselesaikan dalam bahasa awak nyek sayo biko badan tu. Kalau bahasa Indonesia nyek sayo tu apa tu? Nyek saya. Iya, itu bahasanya. Cilako, ya ndak nyek saya dah ya. Cilako. Ya kadang-kadang orang iyo lo kecil, iyo nyek saya aja. Cilako. Bako ambo sabut seremban itu. Ketika orang masih tegang masalah sako jo pusako, kok karuah nan ka menjaniahkan, kok kusik nan ka menyelesaikan, bako bapa biarkan sen, tidak capek barangko dituntaskan. Yang anehnya orang awak kok kalau ditanya dinyo tentang ranji jo nasab, seolah-olah nyo kuasai ranji jo nasab tu. Santiang nampak dia awak.
Nyopa ciguk-ciguk kan kau, aku karateh juga. Kateh sekian ke bawah sekian, aku cabang-cabang ya. Itu nak nampak dia. Tapi sebelum ikut ambo lanjutkan, Nabi Muhammad panah bapasan. Apa kata Rasulullah? Jadi sebagai landasan awak supaya awak jangan zalim. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, al birra yahdi ilal jannah. Siapa saja orang yang jujur, maka orang jujur tu pasti elok. Siapa saja orang yang elok, pasti ditampaikan nanti di saruga. Kok yang ameh tu tahan sirah, kok perak tu tahan putih? Tentu diuji dulu. Karena di Minangkabau kau tak akan pernah lapeh dari nasab dan tak akan pernah lapeh dari ranji. Bakok disabui nasab, dek karanonyo patrilineal. Garis keturunan tu menurut apa? Bakok disabui ranji, dek karanonyo disebut dengan matrilineal. Karena garis keturunan itu disabui dari ibu. Kini yang bawa tanya adalah ibu-ibu matrilineal. Nama ibu siapa? Awak bicara ranji dulu. Nama ibu yang pakai kacamata apa? Idar. Linda. Cik. Nama umat ibu Linda. Yusna. Nama nenek dari Yusna. Nama umat dari Yusna. Hah? Saimah. Nama umat dari Saimah. Tadilah baca hadisnya. Sianan jujur pasti elok. Sianan elok pastinya dimasukkan ke dalam saruga. Tak taluk empek dah, 3 taluknya. Tapi karatih nan bantakan kekerapatan niniak mamak, karatih nan bantakan kepada kerapatan mamak kepala waris, karatih nan bantakan kepada notaris. Apa kok panjang mana karatih itu? Sampai 100 kan membuat, sampai 50 ditanya langsung segini ampe sudah teluk dia dah. Ambo ndak menuduh dah. Cuman jangan sampai awak mandutoi diri awak, jangan sampai awak mandutoi akan masyarakat banyak sehingga awak zalim ke diri awak, sehingga awak zalim ke bakeh manusia nan banyak. Tu cik baru tu kini nasab lah. Ustaz lah, angku imam. Ustaz kau angku imam po hafalannya banyak. Otomatisnya masih muda. Kalau etek kau ditanya tentu iyo nyolah tua. Ndak barami nanti kanari nyol itu. Dicari na muda lah. Di hukum tu memang sereman itu. Diuji dulu. Hitam putih hanya sampai mata lo dia. Jadi kejujuran tu bukti yang dicari. Tidak cari tu dah. Kini adinda atau ustaz. Sanasab tu patrilineal menurut garis keturunan apa? Kini nama ustaz siapa? Salihun. Nama ayah ustaz? Muhammad Amin. Nama inya ustaz? Qasim. Nama apa dari inya ustaz itu? Soleh. Nama apa dari Soleh itu? Tati lantang langsung. Tati lantang langsung. Takana dia bawa aku ketika managaan sako je pusako seolah-olah awak senan tahu ko ranjiran pasti gua. Ko buktinya, ko apanya tulisannya, ko hujanainya. Iyo bana beraninya mengukuhkan tu dek karena ingin marayah sako, dek karena ingin marayah pusako. Ingat kata Nabi, walakinnal kadhiba yahdi ilal fujur, al fujur yahdi ilan nar. Apabila orang-orang tu panduto, maka orang panduto tu pasti curang. Orang pangicuah tu
pasti maksiat. Kalaulah curangnya, kalaulah maksiatnya, maka orang maksiat jo orang nan curang tadi tampaknya pasti di neraka. Makanya dari itu jamaah subuh yang ambo muliakan, Allah bapasan sabalun angok bapisah dari badan. Sebab di batang tubuh aku supaya nyo nyaman, supaya nyo aman, lai batu hendak awak dalam diri awak. Itu yang bertanya dulu. Karena orang yang lah batuhan kepada Allah, otomatis sepanjang hidupnya nyo tak akan pernah namuh menzalimi dirinya, apalagi menzalimi orang lain. Apalagi ada kaitannya dengan sako jo pusako. Kini bertanya apa-apa itu. Kini awak kan bulan puasa ha? Sudah lo salat tadi. Sementara tiap malam ustaz mengadakan nyo baca hadis yang sahih muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumuli wa ana ajzibih. Berpuasalah kamu, maka puasa itu akulah yang membalasnya. Berarti apa puasa untuk Allah. Pertanyaan apa Pak dan Ibu? Awak kalau memang iya puasa untuk Allah, lah sampai di mana awak mengenal Allah tu? Orang apabila lah kenal dengan Allah, orang apabila lah cintanya kepada Allah, otomatis nyo mungkin tak akan namuh melakukan perbuatan yang keji, nyo mungkin tak akan namuh melakukan perbuatan yang mungkar. Apalagi kalau kita bicara masalah sako jo pusako. Kalau ambo jo Ustaz Solihun, kan beliau yang mengundang ambo kemari. Kalau tak kenal ambo je beliau, tak timbul ambo risiko dah. Itu logika, ad-dinul akal, agama untuk orang berakal. Ambo je manusia, sama manusia saja, kalau tak kenal, di telefonnya ambo, di WA-nya ambo pasti nak muangkek dah. Kerana ambo tak tahu. Ba'a bapak ibu ka salat khusyuk, ba'a bapak ibu ka bisa berpuasa. Pertanyaan ambo, lah kenal tak awak jo Allah? Sebab orang yang kenal jo Allah, pasti orang tu tak akan mampu melakukan perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pertanyaan ambo tu, Allah pernah tak bapak jo ibu ko bertamu jo Allah? Dah Abu bertanya, tak bertemu langsung, Allah tu alun. Jawabnya itu saja. Kalau bahasa hukum ko, Allah cie, alun cie. Tak banyak komentar dah. Allah. Di mana? Dalam salat. Kalau dalam salat awak bertemu, bah bantu awaknya. Bah. Kana-kana bapak dan ibu, awakku aku bisa hidup. Orang nan hidup itu namanya anfus. Ada orang tu bisa menjadi anfus, siapa nak tahu? Akan terjawab langsung nanti itu. Kok bisa orang yang hidup itu menjadi anfus, menjadi diri yang seroman di kini ko? Apa lagi? Apa lagi? Anfus itu akan ada kalau bertemu antara jasad dengan ruh. Kapan itu dipertemukan antara jasad dengan ruh? Masih ingat ibu-ibu kapan? Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan roh ke dalam rahim seorang ibu,
Di saat itu seluruh roh Allah panggil dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Duduk ke cicik. Wahai sekalian roh, apakah kamu menyaksikan bahwa aku ini Tuhanmu? Ya, itu artinya Ustaz ya. Kau menurut arti Kementerian Agama saya baca ha? Lalu roh menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Tuhan, kami menyaksikanmu bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Berarti suka tidak suka, mau tidak mau, kita ketika masih berada di alam roh, di waktu itu kita pernah bertemu dengan Allah. Apakah melihatnya, apakah bagaimana bentuknya, Allahu a'lam bisawab, kita tidak tahu. Cuman pertanyaan nombor kedua, roh yang pernah bersaksi di hadapan Allah kini hadir, Pak. Bisa ambo duduk, bisa lebih duduk, bisa lah bapak, nenek mamak duduk di situ. Apakah roh yang ketika menyaksikan Allah itu juga yang ada hadir ini atau tidak? Iya. Karena roh itu juga yang hadir dalam diri kita, sehingganya Allah ingatkan kita kembali dalam surat Al-An'am ayat 162 supaya awak jangan palupo, karena al-insan tu artinya orang ko palupo, supaya awak jangan palupo saja. Apa kata Allah? Nya sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku. Untuk siapa salatku? Untuk Allah. Allah yang mana? Allah yang pernah kita lihat ketika itu dalam alam roh, diingatkan kembali. Sesungguhnya ibadahku, apapun ibadah kita, itu semuanya hanyalah untuk Allah. Hidup kita itu untuk Allah. Bahkan sebentar lagi mati kita pun juga untuk Allah. Dan semuanya kamu akan dikembalikan lillahi rabbil alamin. Makanya dari itu jamaah yang ambo muliakan, ketika kita hadir dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan wak lupa bahwa dalam tubuh aku tidak saja fisik tetapi ada roh. Orang banyak melupakan itu. Ketika dia salat, dia hanya mampu mensalatkan fisiknya, lupa dia mensalatkan rohnya. Ketika dia berbicara masalah harta, dia hanya membanggakan bagaimana fisiknya kenang, sementara dia lupakan bahwa dalam tubuhnya ada roh yang bersih yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad berpesan pada kesempatan subuh yang singkat ini, sebelum ambo tutup kajian yang singkat ini. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata 'anil haram fadnaru aula bih, rawahu Muslim. Ambo kanakan balik bagi orang-orang nan mencarigikan sako jo pusako. Tadi saja ambo tes Ustaz Solihin sampai taluk dinyo secara nasab. Ambo tes lo Ibu Linda tadi. 3 taluk dinyo. Lah ambo ndak mencabuitkan orang ko jujur ndak jujur dah. Berjanjilah kepada Allah, salamu jasad jo fisik lain di badan awak, kalaulah berpisah di tikonyo sadang batamu, ambo baca tadi anfus namanya. Tapi ingat, kalau roh tu lah berpisah, namanya lagi bapak ibu-ibu? Namanya lagi? Kalau batamu roh jasad, anfus namanya. Kalau berpisah roh jasad ko, nama bahasa gaulnya? Mampus namanya.
Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ingat itu. Karena tiap-tiap awak ko lah ada ajalnya. Maka apabila ajal itu akan datang kepada mereka, maka tidak akan bisa dimajukan sedetik pun dan akan tidak bisa dimundurkan sedetik pun. Sehingganya Nabi katakan tadi, ingatlah, pertahankan kejujuran, hindarkan kebohongan. Sehingga Nabi katakan, kullu lahmin nabata 'anil haram fannaru aula bih. Tiap-tiap batang tubuh kalau dia suka memakan yang haram, ndak nandinya senyo makan dah. Alun awak membicarakan masalah sako je pusako panjang cerita bapa dan ibu. Kabapangakanlah Tuhan. Jadi sebagai penutup, kecil orang Minangkabang, supaya kumbuh kampung Suliki, Kakida kampung Tandike, Kasuwo koto nan gadang, koto nan ampe kapalo koto. Oi dunia ba'ah kini, makin diube makin sakit. Tawa nan diserakkan, biso nan datang, nan aneh no, dukun nan kamaube damam puluh. Lah mode itu Ustaz mengaji tiuk malam kemari ya, tiuk pagi kemari ya. Indah jo berubah perangai orang masalah sako jo pusako. Napasunyo jo yang nyo kamu kokan. Tunggu sajalah azab Allah. Sebagaimana Allah katakan tadi dalam Al-Quran. Walau tara idzi zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah dahsyatnya sekiranya orang yang zalim itu berada dalam tekanan sakaratul maut. Dek karena ba'a, dek karena sama si duitnya, nyo mambil nan bukan hak miliknya. Nenek mama bisa dikecuah, alim ulama bisa ditipu, kerapatan adat bisa pula dipalsukan, wali negari bisa pula dibohongi. Tapi ingat, Allahu Rabbi tak bisa dikecuah, tak bisa ditipu, tak bisa dibohongi. Buktinya apa? Nanti di saat sakarat, maka Allah akan turunkan malaikat laknat. Wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat kau membegaknya, angkat tangannya, nyo langkangkan ke orang tu. Akhriju anfusakum. Oh ya ngok keluar. Kecilnya. Itu bahasa ambo dan sabana no ajan cuba-cuba dunia yang merdeka. Al-yawma tujzauna azabal hun. Kolah akibat perubahan perangai engkau dahulunya, dihinakan engkau. Kenapa engkau dihinakan? Karena dua hal. Bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haq. Adalah kamu selalu mengatakan perkataan yang tidak benar di hadapan Allah. Lah jalih kau dak barang awak bahasa buik jo barang awak asal paruik kakanyang. Yang kedua, apa penyebabnya? Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Adalah kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila tu orang tu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah? Rasul-rasulnya kalau mau perhatikan gini, kau anak kamu masuk surga, rasul-rasulnya tak ada nang gaik-gaik dah. Iko bocali ibu-ibu gua bi gaik tu. Anak muda-muda kama gini iko. Apa artinya Pak? Berarti mereka sudah sombong dengan ayat-ayat Allah. Seolah-olah musajiku untuk berjamaah hanya untuk kaum yang tua-tua, hanya untuk bapak-bapak yang sudah menjadi inyek-inyek. Seolah-olah hidup itu akan melihat seakan-akan yang tua lah yang terlebih dulu yang akan mati. Maka kalau ini yang terjadi, apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat, tiok-tiok nan bangok, tiok-tiok yang bernyawa pasti akan mati. Dan mati itu tidak mengenal sehat atau sakit, tidak mengenal kuat atau lemah, tidak mengenal tua atau muda. Kapanpun saja, siapapun saja yang bernyawa,
Kalau dia sombong dengan ayat Allah, maka di saat itu suka tidak suka, mau tidak mau, pasti akan datang malaikat yang akan menyebut ajal mereka, sehingga berpisahlah kembali jasad dengan roh mereka. Kita hanya berharap semoga kita menjadi orang yang benar sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita sangat khawatir kalau kita menjadi orang yang zalim, zalim kepada dirinya, zalim kepada orang lain, bahkan menyombongkan dengan Allah sehingga mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagalang-galang perak, bercincin patah sambilan, panjang indah, singkek pun indah, sedang talama ambo hentikan. Alif jo waw tanda rafa, sukun jo hazaf tanda mati. Salam pertama lah ambo buka, salam kedua ambo sudahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.